Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Safarah Madila. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi perawi hadis, yaitu biografi Imam Muslim. Terdapat 6 subbab yang akan saya jelaskan kali ini. Yang pertama ada riwayat hidup, yang kedua ada pendidikan, ketiga perkembangan Sahih Muslim, keempat metodologi pendidikan, kelima keistimewaan, serta keenam kelemahan. 1. Riwayat hidup Imam Muslim. Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin al-Ward al-Qushairi al-Naisaburi, atau yang kerap kali dikenal dengan sebutan Imam Muslim. Imam Muslim merupakan seorang imam dalam pengajian hadis yang dapat dipercaya, hafidz, penulis, serta ahli fikih. Imam Muslim juga merupakan seorang pengarang kitab yang paling masyhur dalam kalangan umat muslim, yaitu Sahih Muslim. Imam Muslim dilahirkan pada bulan Rajab tahun 204 Hijriah, yaitu pada 821 Masehi di Naisabur, Iran. Imam Muslim berasal dari kabilah Al-Qushair bin Ka'ab bin Robi'ah bin Amir bin Sa'sa'ah, yang merupakan sebuah kabilah besar yang melahirkan banyak ulama. Imam Muslim berasal dari keturunan yang mulia, terhormat, dan terdidik dalam keluarga yang berilmu pengetahuan luas. Imam Muslim juga terkenal dengan sifat dermawan dan merupakan seorang peniaga yang kaya. Sejak beliau masih berusia anak-anak, beliau merupakan seseorang yang rajin menuntut ilmu, serta tekun menuntut ilmu, mempunyai kecerdasan yang luar biasa, mempunyai daya ingatan yang kuat, serta keingintahuan yang tinggi. Ketika usianya menginjak 10 tahun, beliau telah menghafal Al-Quran dan hadis beserta dengan sanadnya. Ketika usianya masih remaja, beliau telah merantau ke negara-negara Islam untuk mencari ilmu. Tempat utama yang beliau tuju ialah pusat-pusat ilmu pada masa seperti Irak, Hijaz, Syam, Mesir, dan masih banyak lagi. Beliau telah merantau di Khurasan dan berguru dengan Yahya bin Yahya dan Ishaq bin Rahawiyah. Kemudian, beliau merantau di Rai dan berguru dengan Muhammad bin Mahran dan Abu Ansan. Salah seorang gurunya yang bernama Muhammad ibn Bashar telah menyenaraikannya sebagai salah seorang dari keempat hafiz dalam hadis. Keempat orang hafiz tersebut ialah Al-Bukhari, Abu Zur'ah, Al-Darimi, dan Muslim. Ketiga pakar hadis yang disebut bersamaan dengan Imam Muslim merupakan guru dari Imam Muslim. Imam Muslim wafat di luar Naisabur, Iran pada hari Senin, bulan Rajab tahun 261 Hijriah, yaitu pada 875 Masehi, dalam usianya yang menginjak 55 tahun. 2. Pendidikan Imam Muslim.
Pada umumnya, guru-guru Imam Muslim adalah sama dengan guru Imam Bukhari. Tetapi ada yang membedakannya, yaitu bahwa Imam Muslim pernah berguru kepada Imam Bukhari ketika Imam Bukhari berkunjung ke Naisabur. Guru-guru Imam Bukhari serta Imam Muslim antara lain Imam Ahmad bin Hambal, Ali bin Al-Madini, Yahya bin Ma'in, Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi, Maki bin Ibrahim Al-Bakhi, Muhammad bin Yusuf Al-Baikandi, Ibnu Rahawiyah, serta guru Imam Muslim yakni Ibrahim bin Khalid Al-Yashkuri, Ibrahim bin Dinar At-Tamar, Sa'id bin Mansur, Abd bin Humaid, Duhali, Ibn Abi Saibah, Utsman bin Abi Syaibah, Abu Bakar bin Syaibah, Syaiban bin Faruk, Abu Kamil, Zuhair bin Harab, Amar An-Naqid, Muhammad bin Musanna, Muhammad bin Yasar, Harun bin Said Al-Aili, Qutaibah bin Said, dan lain-lain. Selain berguru kepada sekian banyak guru, Imam Muslim juga sebagai guru yang baik dan mempunyai banyak murid. Kemampuannya dalam bidang hadis menjadikannya seorang guru yang dicari-cari oleh para murid. Di antara murid-murid Imam Muslim antara lain At-Tirmidzi atau Muhammad bin Isa, Ahmad bin Salamah, Al-Hafiz Sholeh bin Muhammad, Abu Bakar bin Khuzaimah, Abu Amr Ahmad bin Al-Mubarak Al-Mustamli, Ibrahim bin Muhammad bin Hamzah, Abu Hatim Ar-Razi, Musa bin Harun, Yahya bin Sa'id, Abu Awanah Al-Isfarayini, Abdul Abbas Muhammad bin Ishaq bin Sarraj, Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan Al-Faqih Az-Zahid, dan masih banyak lagi. Setelah beliau banyak menimba ilmu, menyeleksi hadis, dan membahasnya, Imam Muslim tidak tinggal diam. Beliau pun berusaha mewariskan sebuah kitab yang bermanfaat untuk kaum muslimin pada zamannya dan pada zaman setelahnya. Beliau pun berusaha sekuat tenaga dan dengan daya lahir batinnya menulis banyak kitab. Melalui kegiatan ilmiahnya, tampak bahwa Imam Muslim memanglah seorang ulama terkemuka, hingga banyak kitab yang telah ia hasilkan. Sebagaimana gurunya, Imam Bukhari menulis banyak karya kitab. Beberapa kitab hasil karya Imam Muslim antara lain Al-Asma' wal Kuna, Afrad As-Samiyin, Al-Arqam, Al-Intifa bi Uhubi As-Siba, Auhamul Muhadditsin, At-Tarikh, At-Tamyiz, Al-Ilal, Al-Aqran, At-Tabaqah, Al-Mukhadramain, Auld As-Sahabah, Al-Musnad Al-Kabir ala Ar-Rijal, Al-Su'alatihi Ahmad bin Hambal, Man laisa lahu illa rawin wahidin, dan masih banyak lagi. Tidak lupa kitab yang paling masyhur karangan Imam Muslim yaitu Sahih Muslim. Sahih Muslim adalah sebuah kitab hadis yang tidak asing dalam kalangan ahli-ahli hadis. Kitab ini merupakan kitab yang kedua dari segi sahihnya setelah Sahih Bukhari. 3. Perkembangan Sahih Muslim.
Dalam khazanah ilmu Islam, khususnya dalam bidang ilmu hadis, nama Imam Muslim begitu masyhur, setara dengan gurunya, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari al-Ju'fi, atau lebih dikenal dengan nama Imam Bukhari. Bersama Sahih Bukhari, Sahih Muslim merupakan kitab paling sahih sesudah Al-Quran. Namun, kebanyakan berpendapat bahwa di antara kedua kitabnya, kitab Al-Bukhari lebih sahih. Di antara kitab-kitab yang telah dihasilkan oleh Imam Muslim, yang paling agung dan sangat bermanfaat luas, serta masih tetap kekal hingga kini ialah Al-Jami' As-Sahih, yang terkenal dengan Sahih Muslim. Kitab ini merupakan salah satu dari dua kitab yang paling sahih dan murni sesudah Kitabullah. Kitab sahih ini juga diterima dengan baik oleh segenap umat Islam. Langkah Imam Muslim adalah mengikuti jejak gurunya, yaitu Imam Bukhari, yang menuliskan dan mengumpul hadis sahih dalam kitabnya. Perkembangan penyusunan Sahih Muslim bertujuan untuk menyusun sahihnya sebagai tindak balas terhadap persoalan semasa yang berlaku ketika pada zamannya, yaitu kitab-kitab hadis sebelumnya yang bercampur aduk antara hadis sahih dan hadis yang tidak sahih. Oleh karena itu, beliau menyusun hadis sahih saja yang mengandung hukum-hukum agama untuk menjadi rujukan kepada pengkaji-pengkaji Islam dalam merumuskan hukum syara, serta kepada mereka yang belum mempunyai ilmu yang luas dalam bidang hadis. 4. Metodologi pendidikan Sahih Muslim. Kitab hadis Sahih Muslim telah ditahqiqkan oleh Imam Nawawi menggunakan berbagai disiplin ilmu metodologi hadis. Terdapat dua metodologi yang digunakan dalam menulis kitab Sahih Muslim ini, yaitu metodologi secara umum yang berkaitan dengan kitab Sahih Muslim dan metodologi penulisannya khusus yang telah digunakan oleh Imam Muslim dalam penulisan hadisnya. Dalam metodologi umum, dilihat dari segi penggunaan tulisan, Imam Muslim menggunakan tulisan dalam bentuk khat nasakh. Beliau menuliskan judul atau kitab, bab, sanad, matan, dan ayat Al-Quran. Tulisan hadis ditulis dengan ukuran yang kecil. Beliau meletakkan baris pada semua kalimat, hadis-hadis, serta ayat-ayat Al-Quran. Dilihat dari segi penyusunan kitab, kitab ini diawali dengan terjemahan Imam Muslim yang dikarang oleh Imam Nawawi. Terjemahan ini memuat sedikit tentang biodata Imam Muslim yang ada dalam kehidupannya maupun pendidikan. Kemudian, Imam Nawawi mengulas tentang kitab Sahih Muslim secara ringkas dan menguraikan sedikit metodologinya. Penulisan beliau disertakan dengan muqaddimah yang didahului dengan basmalah. Dilihat dari segi gaya bahasa, Imam Muslim menggunakan bahasa yang sederhana, dapat difahami, dan diterjemahkan sesuai dengan proses pembelajaran. Beliau menggunakan hadis-hadis yang mudah diingat dan mudah difahami. Dalam metodologi secara khusus, Imam Muslim membutuhkan waktu selama 16 tahun untuk menyelesaikan susunan kitabnya dengan membuat kajian terhadap 300.000 hadis yang dia kumpulkan pada awalnya. Beliau membagikan kitabnya
kepada beberapa judul yang dinamakan kitab berjumlah 54 kitab. Walaupun Imam Muslim menyusun kitab sahihnya kepada beberapa kitab, tetapi beliau tidak membawa judul-judul bab seperti yang terdapat dalam Sahih Bukhari. Inilah yang menjadikan suatu perbedaan nyata antara Sahih Bukhari dengan Sahih Muslim. Beliau juga mendahului sahihnya dengan suatu pendahuluan yang menerangkan objektif penyusunnya. Menerangkan bahwa seseorang itu hendaklah meriwayatkan hadis daripada perawi yang thiqah dan tidak meriwayatkan hadis daripada perawi yang dusta. Juga menerangkan bahwa hadis al-mu'an'an boleh dijadikan hujjah. Layaknya Imam Bukhari, Imam Muslim juga tidak menegaskan dengan jelas dalam sahihnya syarat-syarat perawi yang diterima hadis mereka. Ahli-ahli hadis telah mengkaji hadis-hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim dan mereka telah merumuskan bahwa Imam Muslim mensyaratkan bahwa hadis yang diriwayatkan itu mestilah diriwayatkan oleh perawi-perawi yang thiqah, sehingga sampai kepada peringkat sahabat dan sanadnya pula. Ciri-ciri karya kitab Sahih Muslim. Imam Muslim tidak memberi perhatian pada petikan hukum. Beliau juga tidak menyebutkan bab-bab yang ditambahnya. Persoalan yang lebih diberi perhatian ialah mutaba'at dan syawahid. Kedudukan ini adalah selepas Sahih Bukhari dan beberapa banyak penulisan tentang hadis dapat dikeluarkan pada kitab ini. Jumlah hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim adalah sebanyak 7.275 hadis yang berasal dari 300.000 hadis yang dikumpul pada awalnya. Apabila dihitung hadis yang tidak berulang, maka jumlahnya adalah sebanyak 4.000 hadis. Menurut perkiraan Muhammad Fuad Abd al-Baqi, Sahih Muslim mengandung 3.033 bilangan hadis. Kaidah perkiraannya tidaklah berdasarkan sistem isnad, tetapi berdasarkan judul-judul saja. Lazimnya kita ketahui bahwa ahli-ahli hadis menghitung berdasarkan isnad. Oleh karena itu, jika kita menggunakan kaidah mereka, maka bilangannya akan bertambah 2 kali lipat. 5. Keistimewaan dari Sahih Muslim. Keistimewaan yang terdapat dalam kitab Sahih Muslim ini adalah 1. Tidak ada berbagai penambahan atau pengurangan secara acak dalam kitab Sahih ini sejak dari zaman beliau hingga selepas kewafatan beliau hingga sekarang. 2. Mayoritas ulama telah bersepakat dan mengiktiraf kedudukan kitab Sahih Muslim sebagai kitab kedua setelah Sahih Al-Bukhari. 3. Sahih Muslim adalah pelengkap kepada kitab gurunya, yaitu Sahih Al-Bukhari. Hal ini diakui oleh Imam Muslim dengan mengatakan, "Aku kumpulkan hadis-hadis supaya aku dan orang yang menulis hadisku mempunyai satu kumpulan hadis yang tidak diragui kebenarannya." 4. Kaidah penulisan atau metodologi yang digunakan dalam mengumpulkan matan-matan hadis adalah berbeda dalam satu riwayat walaupun dalam bab yang sama. Kaidah ini berbeda dengan metodologi Al-Bukhari. 5. Pengumpulan segala jalan hadis adalah dilakukan pada satu tempat untuk memudahkan pembaca dan pengkaji untuk mencari dan mengeluarkan hukumnya.
6. Pengulangan yang berlaku dalam hadis coba untuk dihindarkan, supaya tidak banyak hadis yang berulang-ulang. Yang keenam dan yang terakhir, kelemahan Sahih Muslim. Kelemahan dalam kitab Sahih Muslim ini yaitu Imam Muslim mengakui apa yang dilakukannya itu masih belum sempurna. Beliau pernah berkata, "Tidak semua hadis dalam kitab ini adalah hadis sahih. Aku hanya meletakkan hadis yang telah disepakati bersama oleh para ulama hadis." Maka, tidak heranlah sekiranya Ibnu As-Salah pernah menyatakan bahwa terdapat beberapa hadis dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim tidak memenuhi syarat sahihnya. Al-Daruqutni pula menyenaraikan sebanyak 200 hadis yang tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa terdapat sebanyak 210 hadis yang tidak memenuhi syarat sahih. 78